Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi dalam Kristus. Mari kita membaca firman Tuhan bersama-sama yang diambil dari 2 Korintus pasal 5 ayat 11 sampai dengan 21. Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, perkataan Napoleon yang boleh menjadi satu perenungan bagi kita pada waktu di dalam pembuangan di Pulau Ebla. Di dalam satu perenungannya, dia diikuti oleh seorang pengawal yang setia kepada dia. Dan dia coba melihat dan membandingkan dirinya dengan orang yang bernama Yesus dari Nazaret. Di dalam perundungan itu, saudara, Napoleon mencoba membandingkan bagaimana dia sebagai seorang panglima perang Perancis yang sangat terkenal, yang banyak memperluas wilayah jajahan Perancis sampai ke Afrika. Kemenangan-kemenangan diperoleh sampai akhirnya dia ditangkap, dipenjarakan, bahkan dibuang di Pulau Ebla. Dulu dia selalu dikawal dan diikuti oleh begitu banyak pasukan. Jadi pada waktu dia mengalami satu kondisi yang semacam ini, hanya seorang dari antara pasukannya yang mengikut dengan setia. Tetapi dia kemudian bertanya kepada dirinya dan mencoba membandingkan dengan orang yang bernama Yesus dari Nazaret. Orang ini semasa hidupnya hanya sangat segelintir orang yang mau mengikutnya. Tetapi pada waktu orang ini sudah disalibkan, pengikutnya justru berlipat-lipat dan tak terhingga. Kemudian dia bertanya, apakah yang membedakan antara Napoleon, sang panglima perang itu, dengan Yesus dari Nazaret? Dia menyimpulkan satu hal. Napoleon Bonaparte, seorang panglima yang gagah perkasa itu, mengalahkan musuhnya dengan kekuatan senjata. Tetapi Kristus Yesus yang dari Nazaret itu mengalahkan musuhnya dengan kekuatan kasih-Nya. Saudara, kita kembali kepada satu tahun yang baru yang selalu dimulai dengan perayaan besar, yaitu momentum Paskah. Memang saudara, Paskah ini sejak gereja mula-mula diperingati begitu rupa. Dan orang-orang Yahudi memperingati begitu juga. Orang-orang Kristen Yahudi lebih lagi, mereka memperingati dengan begitu luar biasanya. Dengan pesta yang sangat luar biasa, pesta rohani yang luar biasa. Dan mereka mengucapkan satu dengan yang lain, salam Paskah, salam kemenangan, salam kebangkitan. Sejak awal Natal tidak pernah dikenal di dalam gereja mula-mula. Gereja mula-mula hanya mengenal Paskah, perayaan kekristenan. Dan Natal baru diperkenalkan kepada abad keempat, saudara. Jadi pada waktu Natal diperkenalkan kepada abad keempat, tetap yang menjadi pusat perayaan kekristenan adalah Paskah, bukan Natal. Dengan terus proses pergeseran waktu yang ada, kita bisa menjumpai, saudara, justru seolah-olah terjadi pusat pergeseran dari momentum kekristenan itu adalah Natal, bukan Paskah. Saya pikir itu satu pemutarbalikan daripada fakta sejarah yang sangat penting. Saudara, kita melihat di dalam terang firman Tuhan pada bacaan kita malam hari ini, bagaimana pergumulan Paulus di dalam konteks kehidupan dia sebagai seorang pekabar Injil, memasuki kota-kota yang ada, menjadi sejarah perintisannya. Kita bisa melihat termasuk kota Korintus yang dikenal begitu rupa, penuh dengan keglamoran yang ada, kemajuan yang sangat luar biasa, yang sama seperti kota Efesus. Kita bisa melihat juga kota Korintus ini, saudara, dipenuhi dengan kehidupan moralitas yang begitu amat sangat rendah. Sampai Paulus menegur dengan sangat keras dalam teguran dia di dalam 1 Korintus. Bahkan orang-orang Korintuslah yang mencurigai pelayanan Paulus, seolah-olah mencari kemuliaannya, mencari kekayaannya dan sebagainya.
Paulus punya hak untuk membela diri dan dia menyatakan di dalam pembelaannya, di dalam suratnya, baik di dalam 1 Korintus maupun dalam 2 Korintus. Dia ingin menjelaskan sejelas-jelasnya sampai dia mempertegas bahwa pelayanan dia hanya karena kemurahan hati Allah, bukan karena ambisi dia, bukan karena kemauan dia, tetapi dia berjumpa oleh anugerah Allah itu. Saudara, di dalam konteks kita hari ini, kita melihat berdasarkan ayat-ayat kita yang kita baca tadi ini, kita dapat mempelajari yang pertama, Paulus meminta maaf karena seakan-akan dia menguji dirinya sendiri dan kawan-kawan sekerjanya, dikatakan di dalam ayat 12, dan mengatakan kepada mereka, hal ini bukan untuk memuji diri sendiri, supaya mereka tidak salah sangka, salah mengerti bahwa seolah-olah Paulus ingin menampilkan dirinya sedemikian rupa dan meniadakan salib. Bukan. Coba kita lihat di sini, dia telah berbicara tentang kesetiaan dan ketekunan di dalam ayat-ayat sebelumnya untuk salib. Ia juga bukan bermaksud mencurigai pendapat mereka tentang dirinya, tidak. Tetapi Paulus ingin menunjukkan fakta bagaimana perjumpaannya dengan anugerah Allah yang menjadikan atau membawa dirinya untuk punya kerelaan sebesar-besarnya dalam totalitas untuk memberitakan kebenaran ini. Tetapi saudara, alasan sebenarnya adalah sebagai argumentasi untuk menjawab semua penuduhnya yang membual dengan bualan yang sia-sia dan yang membanggakan hal-hal berdasarkan hal lahiriah dan bukan batiniah. Mungkin Paulus juga memberi mereka atau jemaat Korintus di sini kesempatan untuk membanggakan diri mereka sendiri. Kalau kita lihat di sini, atau untuk membela mereka melawan celaan dari musuh-musuh mereka. Saudara, kita lihat jika orang-orang atau musuh-musuh mereka dapat berkata-kata, dapat menyentuh hati nurani mereka. Paulus ingin menegaskan dalam bagian ini, ya, bahkan tuduhan itu secara efektif menghasilkan sedemikian rupa. Paulus ingin mengatakan, ya, pertobatan didikan, maka argumentasi mereka pun dapat digunakan sebagai kata-kata yang tepat untuk menjelaskan alasan Paulus untuk mempertegas perjuangannya demi Injil. Karena salib tidak ada yang lain bagi Paulus. Bukan hanya menjadi pusat pemberitaan Paulus saja, tetapi menjadi satu penghayatan hidup Paulus. Tidak ada yang lain kecuali salib. Itu yang Paulus ingin tegaskan, saudara. Artinya, kalau orientasi hidup Paulus bersama rekan-rekannya adalah untuk salib, maka tidak ada sesuatu pun keuntungan secara lahiriah yang didapatkan. Karena risiko salib, penganiayaan, hambatan, tantangan, begitu menghimpit hidup dia, begitu terus mendesak dirinya. Apa yang diuntungkan secara lahiriah, tetapi totalitas Paulus untuk kepentingan salib itu menjadi bagian harga mati, tidak ada yang lain. Maka sekaligus mematahkan segala tuduhan banyak orang terhadap dirinya dan kawan-kawannya dalam mengerjakan panggilan pelayanan ini. Paulus memang memberikan alasan mengapa ia memiliki semangat dan ketekunan yang begitu tinggi. Kemungkinan beberapa lawan Paulus mencela semangat yang luar biasa seolah-olah ia orang gila atau seorang yang fanatik. Mereka, yaitu musuh-musuh Paulus, mengkaitkan antara antusiasisme dengan kegilaan seperti yang dilakukan oleh orang yang bernama Festus, seorang gubernur Romawi. Kalau kita baca dalam Kisah Rasul pasal 26 ayat 24 yang mengatakan, ilmumu Paulus yang banyak itu membuat engkau gila. Artinya, saudara, kita lihat bagaimana kegigihan Paulus berjuang secara kasat mata tidak normal. Bagaimana ada orang yang bisa totalitas semacam itu, mengabaikan kepentingan dirinya sedikit pun tidak ada. Yang ada adalah salib. Dia anggap ini tidak normal. Maka Festus menganggap ini gila Paulus semacam ini. Dia hanya berargumentasi hanya untuk kepentingan Injil. Tidak ada yang lain. Saudara, kita lihat. Tetapi Paulus mengatakan kepada mereka apa, saudara? Yang pertama, semangat dan ketekunan yang ia lakukan hanya demi kemuliaan Tuhan dan bagi kebaikan gereja Tuhan. Tidak ada yang lain. Ia mengatakan, sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah kepentingan kamu. Perhatikan di dalam ayat 13. Jika seseorang menunjukkan kesungguhan dalam pelayanan dengan semangat terbesarnya, dan pada saat yang lain menunjukkan sikap yang sangat tenang, semua memiliki tujuan yang baik.
Dan kedua metode yang ia gunakan pasti memiliki alasan yang baik. Mengapa dia memilih metode semacam ini? Saya bicara kemarin, saudara, memang dalam 1 minggu ini terbang terus ya. Dari Makassar hari Senin, Selasa sudah berangkat ke Jakarta, Kamis baru tiba. Tiba itu hanya Senin mimpin PA di Sidoarjo. Ya Kamis ya tiba, Jumat sudah berangkat lagi ke Denpasar. Melihat kegerakan daripada kelompok PA wilayah alumni yang terus bergerak, saudara. Orang mengatakan, ngapain sih datang ke sana cuma mimpin PA pulang. Kan sayang uangnya, sayang dananya dan sebagainya. Sayang tenaganya, sayang waktunya, macam-macam, saudara. Saya tidak pernah menyangka, saudara, bahwa PA wilayah itu bisa berkembang begitu rupa. Ada seorang teman dari Surabaya yang ikut PA di Darmo, saudara. Nah, dia bekerja. Kita nggak bisa mengatakan kita bisa kerjakan sendiri, egois, saudara. Proyek misi terlalu besar. Di dalam bangsa ini membutuhkan kekuatan, kebersamaan di dalam doa untuk bangsa ini. Inilah yang Tuhan taruh di dalam hati saya. Inilah yang dimulai dan dikerjakan untuk menggarap alumni. Karena tekanan zaman ini, saudara, terhadap alumni ini makin hebat. Kalau alumni tidak punya fondasi yang kuat, tidak terus bersentuhan dengan firman Tuhan, mereka tidak tahan menghadapi zaman yang makin jahat. Hanya mereka terus bersentuhan dengan firman Tuhan. Mereka diperbaharui oleh firman Tuhan. Mereka diperkuat oleh firman Tuhan. Dan mereka punya komunitas yang saling membangun. Maka mereka akan berdiri menjadi orang yang mengarahkan zaman ini untuk terus memberitakan kebenaran salib kepada zaman ini. Kalau tidak, saudara, terlalu jahat zaman ini untuk merampas banyak alumni, berguguran dalam pertarungan mereka di medan kerja mereka. Seringkali kan kita cuma bisa menghakimi mereka, benar nggak? Nggak boleh. Mereka tidak punya komunitas, mereka tidak punya sarana yang bisa mendukung, membackup fondasi mereka. Mereka betul-betul ditolong, bukan dihakimi, bukan didiskreditkan, bukan. Tetapi mereka perlu dirangkul, dibawa kembali, dibasuh oleh firman Tuhan, didoakan terus-menerus supaya mereka menjadi alat yang efektif memberitakan kebenaran salib pada akhirnya. Saudara, saya tidak pernah menyangka di Jakarta kita memulai dengan 2-3 orang. Sekarang sudah 15-20 orang. Tekanan pekerjaan yang begitu luar biasa. Mereka bisa hilang, saudara. Padahal jarak mereka, saudara, untuk datang butuh 2 jam satu kali datang. Pulang 2 jam lagi. Ini Justin dulu mantan di Jakarta. Untuk perjalanan dia butuh 4 jam. Belum ongkos taksinya, kira-kira begitu. Banyak orang mengatakan, ngapain sih nggarap yang begini-begini? Saudara, ini persoalan Tuhan yang mau, bukan saya mau, bukan Perkantas mau. Bagaimana belajar taat apa yang Tuhan mau, itu sesuatu hal yang tidak mudah. Tidak mudah. Sepertinya sesuatu yang sangat sia-sia. Tetapi saya melihat kegerakan ini, saudara. Saya harus mengatakan, banyak yang dilakukan Paulus dalam nafas pelayanannya. Saya mencoba menghayatinya. Bagaimana orientasi kepada kepentingan salib. Itu yang menjadi kepentingan Paulus melayani. Tidak ada yang lain. Yang kedua, saudara, Paulus mengatakan kepada mereka, sebab kasih Kristus menguasai mereka yang melayaninya. Perhatikan ayat 14. Mereka yang melayani Tuhan berada di bawah kekuasaan, dikendalikan oleh suatu kekuatan yang terkuat, termanis ketika mereka mengerjakan apa saja yang mereka kerjakan, yaitu kasih. Karena kasih itu memiliki unsur kebaikan yang mendesak dan dapat menggairahkan seseorang dalam mengerjakan pelayanan dan menjadi pelayan Tuhan yang sesungguhnya. Engkau tidak boleh ada hal yang lain di dalam mengerjakan pelayanan. Baik engkau memimpin KTB, baik engkau memberikan persembahan untuk ladang ini. Motivasi kasih itu harus mendasari kekuatan kita bergerak. Kalau itu yang menjadi kekuatan kita, tidak ada sesuatu yang bisa membendungnya.
Paulus bersama rekan-rekannya melakukan pelayanan karena ada satu kekuatan kasih yang mendorong, mendesak dia terus-menerus. Karena kasih itu yang bisa melewati dan siap menghadapi semua tantangan. Saya memberikan satu contoh, saudara. Dalam ilustrasi yang ada seorang pemuda yang diminta tolong oleh mamanya untuk mengantar surat. Pemuda yang mengatakan, "Mam, mendung, gelap, sebentar lagi hujan. Besok saja, Mam, sekalian keluar dibawa surat itu." Padahal surat itu penting sekali. Dia tunda, saudara. Mamanya ya tidak bisa berbuat banyak. Dia anak semata wayang. Suaminya juga sudah meninggal. Saudara, benar, tiba-tiba hujan. Langsung deras, lebat, luar biasa. Dia bilang sama mamanya, "Mam, bener kan? Untung aku gak pergi, Mam. Pergi bisa basah kuyup," kira-kira begitu. Saudara, pemuda ini sudah ganti pakaian. Di cuaca yang semacam itu lebih baik membaringkan diri. Pada waktu dia sedang membaringkan diri, saudara, tiba-tiba kamarnya diketuk oleh pembantunya. Dia keluar, dia bentak pembantunya, "Besok surat itu saya antar." Padahal pembantunya nggak tahu urusan tentang surat itu. Pembantunya bilang, "Kenapa?" "Pacarmu datang." Kaget dia, saudara. Dia langsung bilang, "Ya, suruh tunggu sebentar." Dia langsung ganti pakaian, bila perlu pakai jas seperti saya, saudara, menemui sang kekasihnya. Pada waktu dia jumpai si kekasihnya bilang, "Sorry, saya mengganggu malam-malam hujan lagi." Enggak apa-apa. Saya disuruh mama untuk antar makanan ini, ya, ke rumah saudara. Hujan gelap semacam ini, saya mampir ke sini. Siapa tahu kamu ada di rumah dan bisa menolong saya untuk mengantar. Apa kamu ada acara? Oh, enggak ada. Itu hujan lebat, saudara. Ditanya, "Bisa kamu menemani saya?" "Oh, selalu, always." Benar, saudara. Mamanya, saudara, mendengar dari bilik kamarnya itu, cuman ngelus dodo, saudara. Anak ini kecil dibesarkan, nggak mungkin dikecilkan lagi. Cek nemen nih. Tadi belum hujan disuruh pergi nggak mau. Sekarang udah hujan begitu lebatnya, banjir di mana-mana. Bila perlu dia buat perahu, kira-kira begitu. Mau. Saudara, apa yang mendesak di dalam diri pemuda ini bisa punya kerelaan yang begitu besar untuk mengantarkan kekasihnya? Cintanya, bukan? Paulus punya cinta kasih daripada Golgota itu, saudara. Cinta kasih daripada salib itu yang mendesak dirinya. Tidak ada kepentingan yang lain kecuali kepentingan salib itu yang dia mau pergi dan punya kerelaan. Kalau kita membaca dalam 1 Korintus pasal 9 bagaimana dia dicurigai mencari keuntungan di dalam pelayanan tersebut, ya, dan sebagainya. Sampai Paulus mengatakan, "Aku punya hak untuk itu tapi aku menolaknya, tidak mau menerimanya." Sikap yang sangat tegas di dalam 1 Korintus pasal 9 dia tunjukkan kepada jemaat Korintus bahwa dia sama sekali tidak ingin mencari keuntungan di dalam mengerjakan pelayanan itu, kecuali kebenaran salib itu harus menjadi bagian hidup dia. Saudara, kita lihat di dalam bagian firman Tuhan ini, dan kasih Kristus kepada kita itu dimanifestasikan dengan kematian Kristus di kayu salib, saudara, bagi kita yang akan berdampak kepada hidup kita. Oleh sebab itu, saudara, sepatutnya kita harus mempertimbangkan dan menilai hal ini dengan benar. Apa yang mendorong dan menggerakkan seluruh semangat saudara melayani, semangat saudara memberi, semangat saudara melakukan pekerjaan? Apa yang mendorongnya? Apakah itu semua semata-mata hanya untuk kepentingan dirimu supaya kau dikenal orang? Atau benar-benar dorongan daripada desakan kasih daripada Golgota itu sehingga engkau punya totalitas untuk melihat betapa pentingnya pelayanan ini? Mari kita lihat, saudara,
Paulus sendiri mengatakan untuk mengamati bagaimana Paulus berargumen tentang alasan-alasan kasih yang menguasainya. Dia menyatakan dua hal. Yang pertama, siapa dan bagaimana kita sebelumnya, dan bagaimana hidup kita selanjutnya. Jika Kristus tidak mati bagi kita, kita semua akan mati, dikatakan ayat 14. Jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Mati secara hukum, di bawah kuasa hukum mati. Mati dalam dosa dan pelanggaran. Ini Paulus tegaskan. Mati secara rohani. Ini adalah satu kondisi manusia pada umumnya seperti Paulus jelaskan di dalam Roma pasal 3, saudara. Ayat 12 dikatakan semua orang sudah menyeleweng dan tidak berguna. Paulus menggunakan istilah di situ adalah arkreoo. Itu seperti air susu yang baru diperas kemudian dibiarkan dan kemudian menjadi busuk. Paulus menggambarkan manusia yang tanpa Kristus. Aroma kebusukan itu makin lama makin kuat dan menyebar kemana-mana. Dunia ini dipenuhi oleh manusia-manusia yang seperti digambarkan oleh Paulus, yang tanpa Kristus. Makin lama bukan makin menuju kepada kebaikan, tapi kepada kebobrokan. Kita bisa lihat, saudara. Sebaik-baik sistem yang dibuat di dalam perbankan masih bisa dibobol, benar enggak? Secanggih-canggihnya seluruh yang digunakan mengadopsi dari Amerika, seluruh sistem dalam perpajakan yang mulai dibenah, ditata di dalam bangsa ini masih bisa dibobol. Saudara, kita lihat persoalannya bukan di dalam sistem bangsa ini, bukan. Persoalan di dalam natur manusia yang berdosa, yang membutuhkan kebenaran daripada salib. Paulus menegaskan bahwa manusia tanpa Kristus kita dulunya semua akan mati dan binasa, dan tidak ada kekuatan yang bisa memperbaiki dan bisa mempengaruhi kecuali dosa itu sendiri yang merusak. Yang kedua, dia mengatakan apa yang harus dilakukan orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus. Mereka harus hidup baginya. Jadi dengan kata lain Paulus mengatakan kalau orang itu mengalami kebenaran salib Kristus dan sudah diperdamaikan melalui salib itu, maka orientasi hidupnya bukan kepada kepentingan dirinya sendiri. Dia harus membuang jauh-jauh egoisme itu di dalam hidup dia. Maka Paulus mengatakan dia harus hidup di dalam rancangan-rancangan Kristus dan untuk kepentingan Kristus, tidak ada yang lain. Dia kemukakan di dalam ayat 15. Harus dibuang jauh-jauh egoisme tersebut. Mereka harus hidup bagi Kristus. Ini adalah yang sudah dirancangkan oleh Kristus. Supaya mereka yang hidup tidak hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kepentingan Paskah ini kepentingan kita, saudara. Yaitu kepentingan mengalami pemulihan kebenaran salib itu. Tetapi sekaligus di mana hidup kita diarahkan kembali kepada kepentingan salib itu. Kita tidak perlu membuat diri kita mampu mengerjakan seperti yang Kristus kehendaki, saudara. Karena kita manusia berdosa dan mati rohani tidak akan mampu. Seperti kita mau disalibkan untuk tebusan banyak orang, kan tidak mungkin. Tidak mungkin seperti itu, saudara. Tetapi Kristus yang sudah mengerjakan bagi kita, di dalam kita, tindakan kita dan rencana akhir bagi hidup kita. Jadi melalui kematian Kristus, kita dipulihkan. Perhatikan di sini, dari sikap yang mencintai diri sendiri dan dibalikkan hidup kita untuk menjadi orang yang bergairah, selalu bergairah untuk bertindak di bawah pengaruh daripada kasih daripada Kristus. Lagu-lagu yang dinyanyikan yang dipilih oleh pemimpin acara sebenarnya menjadi satu refleksi rohani yang dalam bagi kita. Mungkin sudah terlalu biasa kita menyanyinya, tapi sebenarnya kalau kita renungkan dengan benar, sekarang ini posisi kita di mana sih? Di dalam sentralitas yang Tuhan berkenan atau di luar sentralitas yang Tuhan mau? Hidup kita untuk siapa? Kita melayani untuk siapa? Oleh sebab itu saudara, sepatutnya lah kehidupan Kristen harus dipersembahkan kepada Kristus
Tidak ada yang lain. Engkau boleh kumpulkan apa saja, bekerja sekeras mungkin, mendapatkan begitu banyak uang. Saya bertanya, untuk siapa? Saya tidak mengatakan kau tidak boleh bekerja keras, harus bekerja keras. Tetapi saya ingin bertanya, untuk siapa itu? Apakah untuk memamerkan dirimu bahwa kamu adalah orang yang sukses? Untuk dilihat orang supaya kamu menjadi alumni yang berhasil. Engkau bisa terlibat pelayanan untuk menutupi rasa bersalahmu. Tetapi sebenarnya engkau tidak didorong oleh kebenaran kasih yang sesungguhnya. Supaya tidak distempel orang alumni yang tidak bisa menjaga keseimbangan rohani, maka melibatkan di dalam pelayanan. Saudara, mari kita perhatikan kebenaran ini. Kemudian saudara, kita lihat di dalam ayat 16 sampai 21. Dalam bagian yang kedua ini, Paulus menyebutkan dua hal yang dialami seseorang yang hidup dalam Kristus. Karena Kristus sudah mati untuk kita. Nah, kedua hal tersebut adalah yang pertama, dia menegaskan kembali tentang kelahiran baru. Dia bicara regeneration, dan yang kedua perdamaian, reconciliation, rekonsiliasi. Di dalam poin yang pertama, saudara, dia menegaskan kembali. Ini poin yang sangat mendasar, tapi dia tegaskan. Lepas dari dunia ini, jadi kelahiran kembali atau lahir baru, terdiri dua aspek. Yang pertama, lepas dari dunia. Dia mengatakan, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Perhatikan dalam ayat 16. Kita bukan lagi milik seseorang atau sesuatu dari dunia ini dengan tujuan tertentu demi keuntungan kita sendiri, bukan. Kita sekarang hidup karena anugerah Allah. Tidak lagi berpikir atau berpusat pada dunia ini, tetapi hidup, berpikir, dan hidup untuk kepentingan Allah. Kasih Kristus ada dalam hati kita, dan dunia ini ada di bawah kaki kebenaran kasih itu. Kalau kita menyingkirkan kebenaran kasih ini dan kita mencari dunia ini, engkau menistakan makna daripada kebenaran salib. Memang ada catatan, saudara. Orang Kristen yang baik harus menikmati kenyamanan hidup semacam ini. Dan merasa nyaman juga dengan pola relasi dengan dunia semacam ini. Kita tidak peduli dengan cara yang kudus terhadap dunia. Ini sesuatu hal yang berbahaya. Kalau engkau betul menikmati kebenaran salib, maka itu dorongan yang paling besar. Bagaimana kamu buktikan kamu justru lepas dari segala tekanan dunia ini yang memperbudak engkau kembali ke dalam cara-cara dosa yang ada dalam bisnismu, dalam pekerjaanmu. Maka dia mengatakan, dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, Kristus dalam pengertian dalam daging, Paulus menegaskan, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Artinya dia menilai Kristus yang sudah bangkit. Dia menilai secara rohani, bukan secara daging, secara manusia. Yang kelihatan kalah, yang kelihatan disalibkan, yang kelihatan teraniaya, yang tidak berdaya pada waktu ditangkap. Bukan itu, tapi dia yang sudah bangkit, yang mengalahkan semua musuhnya dengan kebenaran salib. Perspektif Paulus melihat Kristus diubah 100%. Maka dia melihat kehidupan ini pun harus diubah dalam perspektif kebenaran penilaian semacam ini. Maka salah besar kalau engkau hanya menilai hidup ini di dalam kesementaraan ini menjadi poin yang paling penting yang menentukan hidupmu. Engkau salah besar. Kalau itu terjadi, engkau sudah salah investasi hidup. Kalau investasi hidup yang benar, engkau harus dikembalikan kepada makna kebangkitan Kristus. Di dalam nilai-nilai kekekalan Allah itulah. Karena yang kita perjuangkan di dalam dunia ini, saudara. Engkau bekerja, engkau beli rumah, semua kau akan tinggalkan. Engkau akan tinggalkan itu semua. Tidak ada berbicara banyak.
engkau punya mobil, engkau punya apa saja, engkau punya villa, engkau punya banyak rumah, itu akan tertinggal pada waktunya. Salah kalau engkau memperjuangkan untuk hal semacam itu semata-mata hidup ini. Bukan saya ingin mengatakan kita nggak boleh beli rumah, bukan itu. Tetapi kalau orientasi dan pusat hidupmu hanya itu, engkau salah menginvestasikan hidupmu di dalam makna kebangkitan Kristus. Engkau salah menilai kebenaran salib yang sudah berjumpa dan mengubah hidupmu. Engkau salah. Tetapi saudara, kita lihat setelah zaman para rasul, mungkin beberapa orang di antara mereka sampai sekarang masih menulis tentang Kristus menurut ukuran manusia. Kristus dalam daging. Kristus yang hidup dalam daging dalam sejarah. Ya, dia cuma sosok moralis lah Kristus itu, kira-kira begitu. Masih ada. Sehingga ya kalau kita mau jadikan dia teladan, ya teladan di dalam konteks zamannya. Sekarang mari kita juga menjadikan teladan di dalam konteks zaman kita. Ada orang yang masih punya penilaian semacam itu. Itu menilai Kristus secara daging. Dia tidak percaya kepada kebangkitan itu. Ya. Mereka menggunakan penilaian menurut pikiran mereka sendiri. Tetapi bagi murid-murid Kristus, kehadiran tubuh Kristus bukanlah menjadi pusat perhatian utama. Tubuh Kristus atau daging itu bukan yang utama. Kita hidup berdasarkan kehadiran Kristus secara spiritual. Kristus Tuhan yang sudah bangkit dari kematian, yang menyatakan kuasa kebangkitan itu. Sebagai catatan saudara, bagi mereka yang membuat gambar-gambar Yesus dan menggunakannya di dalam ibadah mereka, perlu waspada. Jangan menganggap dengan menggunakan gambar-gambar tersebut Tuhan dapat menguatkan iman mereka dan meningkatkan perasaan kasih mereka pada Tuhan. Jadi kalau nggak ada gambarnya rasanya kurang afdol. Hati-hati, engkau menilai Kristus secara daging. Kalau engkau ke Papua, engkau akan kaget lihat gambar Tuhan Yesus kok beda dengan gambar Tuhan Yesus yang ada di Surabaya. Waktu saya ke Timur-Timur, saudara, saya melihat gambar Tuhan Yesus di sana lain lagi, saudara. Ya, tahun 91, tiap tahun ke sana saya lihat beda. Karena imajinasi seseorang di dalam konteks budaya dia menggambarkan tentang sosok Kristus. Kalau kita menilai semacam itu, kita keliru. Sebab Tuhan menghendaki kita tidak mengetahui tubuh Kristus setelah kebangkitan, selain dinyatakan Yesus menggunakan tubuh kebangkitan oleh Alkitab. Yang kedua, saudara, kita lihat di dalam konteks ini, ya, kelahiran kembali menyangkut aspek yang kedua ini, sebuah perubahan hati yang menyeluruh. Perhatikan saudara, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, jika ada seseorang menjadi seorang Kristen, ia akan menyetujui bahwa ia adalah atau ia harus menjadi ciptaan baru. Beberapa orang menerjemahkan dengan kalimat yang lebih soft, tetapi sebenarnya tidak demikian maksudnya. Dia mengatakan biarkan dia menjadi ciptaan baru. Ini sebuah satu keharusan bagi semua orang yang mengaku memiliki iman. Maka dia adalah ciptaan baru. Bukan biarlah, tidak. Teolog-teolog modern mencoba memperlemah makna keharusan itu. Menjadi seolah sesuatu hal yang sepertinya menjadi alternatif saja. Karena kelahiran baru itu merupakan satu intervensi pekerjaan Allah secara mutlak. Dan tidak ada kontribusi manusia. Maka yang ada, yang bisa dinikmati, yang bisa dilihat adalah perubahan atau buah daripada kehidupan dia. Buah yang pertama sudah terlihat dalam perspektif dia. Orientasi berpikirnya adalah kepada kepentingan, kebenaran yang baru itu. Bukan yang lain, yaitu salib dan kasih Kristus. Ya. Kehendaknya digerakkan oleh dua kebenaran itu. Tidak ada yang lain. Tindakannya pun mencerminkan dua tindakan kasih dan salib itu. Tidak ada yang lain. Jangan mengaku-ngaku diri menjadi orang Kristen, saudara. Tetapi sebenarnya kita tidak mencerminkan sama sekali kehidupan semacam itu. Walaupun kau menjadi pemimpin KTB, engkau menjadi pemimpin apa saja, jangan-jangan engkau bukan orang Kristen yang Tuhan mau. Karena tidak mungkin, saudara, orang yang sungguh-sungguh di dalam Kristus sampai tidak punya hati nurani, di mana merespon pekerjaan Roh Kudus yang nyata, yang ditunjukkan kepada banyak orang tentang hidup di dalam perubahan yang sesungguhnya.
Perubahan di dalam jiwa yang sangat besar karena kasih karunia Tuhan yang diikuti dengan yang lama sudah berlalu, dikatakan demikian. Jadi pemikiran-pemikiran yang lama, prinsip-prinsip yang lama, praktek-praktek hidup yang lama telah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Sampai engkau sampai sekarang dikemudikan oleh yang lama, tetapi ada stempel Kristen di dalam dirimu. Ada stempel karena engkau lulus dalam banyak kelas-kelas pembinaan yang ada. Tetapi sebenarnya paradigmamu, tujuan hidupmu tidak terfokus kepada kepentingan Kristus. Omong kosong. Tidak yakin itu Kristen yang Tuhan mau. Orang lain gak bisa tahu, saudara. Tapi proses hidupmu akan menunjukkan kamu orang Kristen yang sesungguhnya atau bukan. Karena dari buahnya akan ketahuan siapa kamu. Alkitab ajarkan itu. Yesus ajarkan itu. Jadi lihat orang itu dari buahnya. Di sini menjadi poin kita, saudara. Saudara, karunia kelahiran kembali menciptakan dunia yang baru dalam jiwa seseorang. Segala sesuatu menjadi baru. Seorang manusia yang sudah diperbaharui akan bertindak dengan prinsip-prinsip yang baru, dengan peraturan-peraturan atau hukum-hukum yang baru. Bukan memanipulasi firman Tuhan, tetapi mau tunduk dalam otoritas firman Tuhan. Ini penting. Dengan tujuan hidup yang baru, memiliki komunitas yang baru. Dia nggak bisa kumpulan dengan para pencemooh di dalam Mazmur pasal 1 itu, tidak bisa. Nggak tahan ya. Dia akan hidup dan mencari orang-orang di dalam kebenaran Allah yang sama-sama punya kesukaan kepada firman Tuhan. Saya nggak pernah pusing, saudara, alumni mau datang atau tidak dengan PA, walaupun sarana sudah disediakan. Mungkin mereka sungguh-sungguh dalam kesibukan, jamnya bentrok, bisa jadi kan? Bisa jadi kan? Sehingga dia tidak punya kesempatan yang lain. Tetapi jika semua itu sudah tersedia dan dia bisa mengatur waktunya, dia tidak mau, urusan dia. Karena pelayanan saya bukan ke dalam target-target jumlah yang ada, tetapi orang-orang yang punya kerinduan yang dipertemukan dengan firman Tuhan terus-menerus. Walaupun 1 orang, 2 orang. Saya memulai PA-PA dengan kelompok-kelompok yang kecil, 1-2 orang saja. Kalau sekarang besar ini kan karena Tuhan yang memberkati. Adanya kerinduan-kerinduan untuk mencari. Sampai di Jakarta level direktur, GM, manajer semua ikut, saudara. Mereka mau duduk belajar firman Tuhan bersama. Sesuatu yang sangat luar biasa saya lihat Tuhan bekerja. Mereka bikin link sendiri dalam BBM, milis dan sebagainya untuk sharing terus. Saudara, alumni di dalam tekanan yang hebat, betul. Kalau kita tidak hati-hati kita jatuh, kita terjerumus. Satu hal yang sangat luar biasa kalau sudah menghayati tentang Paskah. Perkataan, ada 7 perkataan salib. Satu yang pertama perkataan salib yang seharusnya bisa sesuatu yang menggugah hati kita. Waktu Yesus mengatakan, ya Bapa, ampunilah mereka. Kapan perkataan itu keluar dari mulut Yesus? Dari banyak komentar, saudara, menyimpulkan bahwa pernyataan Kristus itu keluar di tengah-tengah puncak penderitaan dia. Pada waktu baku-baku itu menancap kedua telapak tangannya dan di kakinya. Pada saat itulah keluar pernyataan, ya Bapa, ampunilah mereka. Ada yang mengatakan pernyataan itu keluar pada waktu setelah dia bakukan dan salib yang direbahkan itu diberdirikan dan dia harus menanggung seluruh puncak daripada penderitaan. Pada saat itu seharusnya orang bisa marah, ngomel sama Tuhan karena tidak bersalah diperlakukan semacam ini. Tetapi yang terjadi dengan Kristus, pada waktu puncak penderitaan, dia diperlakukan begitu sadisnya oleh manusia yang berdosa. Dia tidak bersalah dikatakan, dijadikannya berdosa karena kita. Tapi justru keluar doa yang penuh dengan pengampunan. Ini satu doa yang begitu agungnya. Saudara perhatikan. Kuasa kasih yang didemonstrasikan Kristus menjadi bagian hidup kita, bukan? Yang kedua, saudara, berkaitan dengan rekonsiliasi.
Yang dibahas di sini terdapat dua gagasan. Waktu Paulus mengatakan bagian ini. Yang pertama, sebagai hak yang tidak perlu dipertanyakan, yaitu ayat 18-19. Perhatikan di situ. Adanya rekonsiliasi menunjukkan sebelumnya ada sebuah pertengkaran atau terjadinya pelanggaran terhadap janji setia dalam persahabatan, dan dosa telah membuat pelanggaran tersebut. Melanggar janji setia persahabatan antara Allah dan manusia yang mau dimaksudkan oleh Paulus di sini. Isi hati orang berdosa berisi dengan perseteruan, perlawanan, pemberontakan terhadap Allah. Itu isi hati orang berdosa, saudara. Bukan pujian, tapi hujatan kepada Allah. Namun perhatikan saudara, ya. Allah yang adil dan benar murka terhadap orang berdosa. Namun lihat, terjadinya rekonsiliasi yang mulia dari surga bersedia berdamai. Ini sesuatu hal yang sangat melampaui logika berpikir. Bagaimana kita yang membuat kejahatan? Kalau pembahasan mari kita lihat dalam Roma pasal 5, saudara. Mari kita lihat sebentar ayat 6 ini. Roma pasal 5 ayat 6, Paulus membahasakan sedemikian kuatnya, saudara. Di dalam terjemahan kita terlalu lemah di sini. Di dalam Roma pasal 5 ayat 6 dia mengatakan apa? Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Perhatikan, karena waktu kita masih lemah, Paulus memakai istilah lemah di situ. Pada waktu kita masih di dalam kondisi memberontak kepada Allah. Lemah di situ bukan menunjukkan ketidakberdayaan, tetapi menunjukkan sesuatu hal yang melawan Allah. Yang melawan Allah itu menunjukkan hal yang lemah di mata Allah. Di tengah-tengah kondisi yang semacam itu, Kristus mau mati untuk orang yang melawannya. Saudara, ini demonstrasi kasih yang melampaui logika berpikir. Disinilah Yesus memamerkan tentang bagaimana kebesaran kasih-Nya untuk merekonsiliasi dunia ini, manusia ini yang sudah jatuh dalam dosa, untuk kembali bersama dengan dirinya. Susah, saudara. Sungguh sangat susah. Sampai sekarang banyak orang yang masih menolak Kristus, bukan? Benar gak? Yang lebih ironis, saudara, mereka melakukan kejahatan dianggap sebagai membela agama. Itu persis seperti Paulus, bukan? Pada waktu dia menganiaya banyak orang Kristen. Dia menganggap bahwa kegiatan dia menjadi satu kegiatan kebaikan dan membela Allah. Orang semacam ini kan susah bertobat, benar gak? Tetapi Paulus bisa ditangkap oleh Tuhan. Yang menjadi poin penting, saudara, adalah semangat gereja mula-mula. Walaupun tidak ada satupun yang berani memberitakan Injil kepada Paulus, tetapi mereka sangat bergantung kepada Tuhan di dalam doa-doa mereka. Dan saya sangat yakin, walaupun tidak ada pernyataan eksplisit dari Alkitab, tapi saya sangat yakin nama Paulus direkam oleh mereka dan dibawa di dalam syafaat kegerakan gereja mula-mula. Jangan heran kalau akhirnya Kristus mengalami perjumpaan dengan Kristus melalui cara yang begitu ajaib. Sudah bisa lihat di sini? Mari kita lihat, saudara, bagaimana tokoh-tokoh yang menentang Kristus dan menggunakan cara-cara kejahatan mereka menganggap sebagai pembela Allah. Mari kita doakan orang-orang semacam itu, bukan? Supaya mereka diintervensi oleh Tuhan sendiri dengan cara Tuhan yang ajaib. Saya sangat yakin kebenaran itu, saudara. Semua hal yang berkaitan dengan rekonsiliasi kita oleh Yesus Kristus dikerjakan oleh Allah, saudara. Dengan perantaraan Yesus Kristus yang telah mendamaikan dunia dengan dirinya. Ini penting, saudara. Dan menempatkan dirinya sebagai seorang yang memiliki kapasitas yang tepat untuk dapat menebus manusia. Tidak ada seorang pun yang punya kapasitas yang cukup bisa menyelesaikan dan mendamaikan manusia dengan Allah, kecuali Kristus. Karena dia tidak berdosa, dijadikannya berdosa untuk memenuhi seluruh tuntutan daripada hukum Taurat. Hanya orang yang tidak berdosa yang bisa memenuhi seluruh tuntutan hukum Taurat. Dan itu ada di dalam Kristus dan hanya Kristus. Banyak orang mengatakan, ngapain sih? Ya, Allah itu perlu datang ke dalam dunia ini. Saudara, Allah perlu datang ke dalam dunia ini ingin mendemonstrasikan kebesaran kasih-Nya kepada manusia ini. Dengan rela mengkorbankan dirinya. Maka dia perlu menjadi manusia. Karena Allah tidak mungkin bisa mati.
manusia, dagingnya yang bisa mati. Maka dia perlu menjadi manusia untuk bisa menghayati lebih jauh, menjiwai lebih jauh tentang seluruh kebobrokan manusia itu. Untuk dia pikul dalam kebesaran dagingnya. Saudara, mari kita lihat lebih jauh dalam terang firman Tuhan ini. Dia telah mempercayakan pelayanan rekonsiliasi kepada kami. Perhatikan ayat 18, Paulus mengatakan demikian. Seluruh tulisan dalam kitab suci diilhamkan oleh Allah, saudara. Berisi berita tentang rekonsiliasi yang menunjukkan kepada kita bahwa perdamaian terjadi oleh darah salib. Rekonsiliasi dibuat dan diberikan kepada kita. Perhatikan. Dan bagaimana hal dapat membawa kita masuk dalam perdamaian. Tidak ada cara lain. Dan Allah mempercayakan tugas pelayanan perdamaian ini kepada kita. Coba perhatikan, saudara. Kristus sudah menyelesaikan tugas itu. Dan kita mengalami perdamaian dengan Allah. Kita yang sudah mengalami perdamaian Allah sekarang harus melakukan tugas untuk memperdamaikan manusia dengan Allah. Cara satu-satunya adalah engkau menjadi duta-duta Kristus. Itu yang disinggung oleh Paulus. Pelayanan pendamaian ini dilakukan oleh Kristus. Sekarang terjadi pendelegasian kepada umatnya yang sudah mengalami pendamaian tersebut. Supaya dia mau pergi memberitakan kebenaran daripada salib. Supaya terjadi pendamaian itu. Itu yang mau dimaksudkan, saudara, dalam konteks ini. Rekonsiliasi dapat dikatakan sebagai tugas yang sangat kita perlukan dalam ayat 20. Perhatikan. Sebagaimana Allah rindu untuk berdamai dengan kita. Kita harus diperdamaikan dengan Allah. Dan ini adalah sebuah akhir yang luar biasa dari seluruh desain Injil Allah, saudara. Yaitu rekonsiliasi. Pada waktu orang harus dibawa dan digiring ke dalam perdamaian dengan Allah. Itu merupakan satu desain Injil yang sangat luar biasa. Bagaimana orang yang berdosa seperti Paulus yang begitu jahatnya bisa berjumpa dengan Kristus melalui Injil yang diberitakan lewat penetrasi yang sangat khusus. Coba kita lihat. Kita kurang, saudara, konsentrasi di dalam berdoa, benar? Kita kurang kusuk mendoakan bangsa ini dalam pergumulannya. Bangsa ini sudah mulai diseret keluar dari rel mula-mula dalam kegerakan bangsa ini. Perlahan-lahan tapi pasti. Kita masih tenang-tenang saja. Dianggap gak ada apa-apa. Padahal banyak gereja, tiap hari kita bisa menjual begitu banyak gereja yang ditutup. Saudara, saya ingin membawa kita untuk merespon makna daripada rekonsiliasi salib itu. Kita menjadi duta-dutanya, membawa kebenaran Injil ini. Membawa orang mengalami perjumpaan kembali dengan Injil dan diperbaharui oleh Injil. Dan hidup di dalam semangat duta Kristus yang ada. Saudara, mari kita perhatikan berikutnya yang terakhir. Akhir dan seluruh rencana dari semua ini adalah kita dibenarkan oleh Allah. Poin tentang rekonsiliasi ini dapat dibenarkan oleh kasih karunia Allah melalui penebusan dalam Kristus. Ya. Perhatikan, seperti Kristus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Dikatakan ayat 21 itu. Supaya kita yang tidak memiliki kebenaran memperoleh kebenaran Allah. Di dalam Kristus. Orang bertanya, pada waktu Yesus mengatakan, ya Bapa, ampunilah mereka. Apakah secara otomatis orang akan diampuni? Oh tidak, tetap harus melalui iman dan percaya dalam pengakuan mereka. Prinsip itu tidak ditinggalkan, saudara. Kalau tidak ada pengakuan itu, tidak ada pengampunan. Dan prinsip ini menjadi bagian kita juga, saudara. Bagaimana orang bisa mau mengampuni kalau yang bersangkutan tidak pernah mengaku? Nggak bisa. Walaupun semangat di dalam hati kita harus ada semangat mengampuni. Tapi realisasi pengampunan itu bisa terjadi dan orang itu mengalami perjumpaan dengan kebenaran salib Kristus kalau dia itu nyata di dalam diri Allah. Pengakuan itu. Kalau nggak bisa, saudara. Ini sesuatu hal yang penting untuk kita. Biarlah di dalam momentum Paskah ini kita kembali membawa diri kita ke dalam refleksi. Kalau kita sudah mengalami makna salib dan kebangkitannya,
Mari kita menghargai rekonsiliasi itu untuk memposisikan diri kita menjadi duta-dutanya. Saudara, saya ingin mengajak kembali kepada kita. Baiklah kita merespon rekonsiliasi Kristus itu dengan memposisikan diri kita sebagai duta-duta Kristus. Kemana Tuhan tempatkan hidup kita? Waktunya sangat singkat, saudara. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa, saudara. Masing-masing kita sungguh teduhkan diri kita di hadapan Tuhan, saudara. Pelayanan misi ini membutuhkan energi yang besar. Baik itu doa-doa kita, baik itu pendanaan, baik itu kerelaan waktu kita, tenaga kita. Mari kita bekerja sama, saling mendukung untuk merealisasikan misi ini. Dengan sungguh kita menempatkan diri kita sebagai duta-dutanya. Mari kita bertanya kepada Tuhan, sudahkah makna daripada salib Kristus itu membuat hidupku berkonsentrasi kepada kebenaran salib? Untuk salib, tidak ada yang lain. Mari kita sungguh-sungguh bawa hal ini di dalam doa kita, saudara. Kita mau Tuhan terus menyatakan lebih jauh kepada kita.